Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Di sini saya akan membacakan cara kerja gerbang logika menggunakan transistor. Yang pertama ada gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate memiliki fungsi yaitu melakukan pemrosesan dasar yang berguna dalam memproses input-input berupa bilangan biner. Dengan kata lain, gerbang logika beroperasi atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Secara singkat, sistem bilangan biner dapat diartikan sebagai jenis bilangan yang terdiri dari dua kode angka yaitu 0 dan 1. Secara sederhana, fungsi dari gerbang logika adalah mengubah satu atau beberapa sinyal input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran. Yang pertama ini ada gerbang AND gate. Gerbang AND atau disebut juga AND gate adalah jenis gerbang logika yang memiliki dua input masukan dan satu input keluaran. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat aja. Pada gerbang logika AND ini, simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND itu adalah tanda titik. Atau bisa juga dengan tanpa tanda titik. Contohnya ya seperti ini, Z sama dengan XY. Nah, untuk tabel, cara cepat untuk mengingat tabelnya itu dengan mengingat pertanyaan berikut. Gerbang N akan menghasilkan output keluaran logika 1 bila semua variabel input masukan bernilai logika 1. Sebaliknya, gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 0 bila salah satu masukannya merupakan logika 0. Itu cara kita tahunya. Selanjutnya, di sini ada transistor gerbang N to input. Secara sederhana, gerbang N to input ini dapat dibangun menggunakan RTL, resistor transistor switch, yang terhubung bersama dengan input yang terhubung langsung ke basis transistornya. Nah, adapun kedua transistornya ini harus berada pada kondisi jenuh on untuk keluaran key. Untuk lebih jelasnya langsung aja lihat gambarnya ya. Selanjutnya ada gerbang OR. Gerbang OR atau disebut juga OR gate adalah jenis gerbang logika yang memiliki dua input masukan dan satu output keluaran. Meskipun memiliki pengertian yang sama dengan gerbang OR, tapi memiliki perbedaan pada simbol dan tabel kebenarannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat aja. Nah, pada gerbang logika OR ini, simbol yang menandakan operasi gerbang logikanya itu tanda tambah. Contohnya ya Z sama dengan X plus Y. Nah, untuk tabel kebenarannya, cara cepatnya itu dengan gerbang OR akan menghasilkan output keluaran logika 0 bila semua variabel input bernilai logika 0. Nah, sebaliknya, gerbang OR akan menghasilkan keluaran logika 1 bila salah satu masukannya bernilai logika 1. Nah, di sini ada transistor gerbang OR to inputnya. Nah, secara sederhananya, gerbang OR to input ini dapat dibangun menggunakan RTL, resistor transistor switch, yang terhubung bersama dengan input yang terhubung langsung ke basis transistor. Nah, adapun kedua transistornya harus berada pada kondisi jenuh on untuk keluaran key. Selanjutnya ada gerbang NOT atau disebut juga NOT gate atau inverter gerbang pembalik adalah jenis gerbang logika yang hanya memiliki satu input masukan dan satu output keluaran. Dikatakan inverter karena gerbang ini akan menghasilkan nilai output yang berlawanan dengan nilai inputnya. Nah, pada gerbang logika NOT ini, simbol yang menandakan operasi gerbang logika NOT ini tanda minus di atas variabel. Nah, seperti contoh di sini, Z sama dengan X. Nah, di atasnya ini ada strip kan, itu.
Nah, pada tabel kebenarannya ini, gerbang NOT akan menghasilkan output logika 1 bila variabel inputnya itu bernilai 0 dan sebaliknya. Jadi kalau dia 0 itu pasti 1 outputnya, dan eh, kalau kalau outputnya 1 maka inputnya 0. Ini yang paling mudah. Nah, ini ada transistor gerbang NOT-nya. Pada gerbang logika NOT ini digunakan untuk menghasilkan fungsi logis yang diinginkan. Adapun gerbang NOT standar diberi simbol yang bentuknya segitiga menunjuk ke kanan dengan lingkaran di ujungnya. Nah, lingkaran ini tuh dikenal sebagai gelembung inversi dan digunakan dalam simbol NOT, NAND, dan NOR pada keluarannya untuk mempresentasikan operasi logis dari fungsi NOT. Nah, gelembung ini menunjukkan inversi sinyal komplementasi dari sinyal dan dapat hadir pada salah satu atau kedua output dan atau tanda strip, garis miring, atau terminal input. Nah, karena hanya memiliki satu input, gerbang NOT ini secara umum tidak dikategorikan sebagai decision maker atau pengambil keputusan, tidak seperti gerbang AND dan OR yang mempunyai input 2 atau lebih. Di pasaran sendiri, IC gerbang NOT hanya tersedia dalam 4 atau 6 gerbang di satu paket IC. Selanjutnya, ada gerbang NAND. Gerbang NAND atau disebut juga NAND gate adalah jenis gerbang logika kombinasi yang memiliki 2 input masukan dan 1 output keluaran. Pada dasarnya, gerbang NAND merupakan pengembangan atau kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT NAND atau sama dengan NOT AND. Untuk lebih jelasnya, langsung aja lihat gambarnya. Nah, pada gerbang logika NAND, simbol yang menandakan operasi gerbang logika NAND adalah tanda bar strip di atas variabel. Seperti ini. Z sama dengan XY. Nah, ini ada tanda bar stripnya di atas variabel. Nah, untuk tabel kebenarannya, gerbang NAND akan menghasilkan output logika 0 bila semua input memiliki logika 1, sedangkan gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 1 bila salah satu input atau semua input memiliki logika 0. Secara singkatnya itu cukup ingat gerbang logika N, karena output dari gerbang logika NAND merupakan kebalikan dari output gerbang N. Jadi ini kebalikannya. Nah, selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR atau NOR gate merupakan pengembangan dari gabungan kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Gerbang ini juga memiliki 2 input dan 1 keluaran. Nah, untuk lebih jelasnya langsung lihat di fotonya. Nah, pada gerbang logika NOR ini, simbol yang digunakan adalah tanda plus dan bar strip di atas variabel. Seperti ini, Z sama dengan X plus Y. Nah, ini ada garis bar di atas variabelnya. Nah, untuk tabelnya, gerbang NOR akan menghasilkan output logika 1 bila semua inputnya memiliki logika 0, sedangkan gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 bila salah satu input atau semua input memiliki logika 1. Secara singkatnya, ini sama aja kayak gerbang N. Output gerbang NOR merupakan kebalikan output gerbang OR. Jadi kita cukup mengingat gerbang OR aja, lalu kita balikan. Ini ada transistor gerbang NOR. Nah, secara sederhananya, gerbang logika NOR dapat dibangun dengan menggunakan RTL, resistor, transistor, switch, yang dihubungkan secara bersama-sama dengan input yang terhubung langsung ke basis transistor. Kedua transistor harus dalam keadaan cut off atau mati untuk keluaran key-nya. Selanjutnya ada gerbang XOR. Gerbang eksklusif OR atau disingkat gerbang XOR terdiri dari 2 input dan 1 output. Untuk lebih jelasnya langsung lihat di foto. Nah, untuk
mengingat tabel kebenarannya, bila kedua input bernilai logika yang sama, maka akan menghasilkan output logika 0. Sedangkan bila kedua input bernilai logika berbeda, maka akan menghasilkan output logika 1. Gitu aja cara ininya. Selanjutnya, di sini ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Nah, karena merupakan kebalikan dari gerbang XOR, maka untuk mengingat tabel kebenaran logika XNOR ini dengan mengingat tabel kebenaran logika XOR, lalu kita balik aja nilai outputnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.